Itu cita-cita mbak pesawat. Mbak drone ini loh. Drone itu tidak bisa ya, ditumpuk yang banyak begitu, terus kemudian kita naik di atasnya, kayak, saya nggak tahu dulu Aladin. Nah itu kita kasih sajadah di atasnya, ya dah? Ayo kita coba yuk. Ayo kita coba beli 50 apa berapa air drone, pasang dalam rangka apa? Mencoba menyaingi Airnav Indonesia. Oh, kita bikin Airnav teras gubuk. Wow. Saingi Pak sampean. Apa nek sampean sesuk mulai gak patek gati ambek teras gubuk nih setelah gak saingi ya. Akan kita kelola udaranya. Oke, ngono. Semua yang kamu bangun dalam pikiran kamu dan kemudian kamu perjuangkan dengan langkahmu, pasti sebentar lagi ada di tanganmu. Allahumma amin. Apa nih sampai nukokne apa mau? Kasur, wile Airnav bakhil wis bahaya saja ya panggah masuk angin. Tapi gak enak santri masuk angin nih. Juang santri, angin wedi ya. Angin wedi. Bahasan jadi kiai gampang masuk angin. Sebabnya dia mulai waleman, mulai nyapo, kadang-kadang ngono. Mulai kiai-kiai anyaran enek acarane. Kiai anyaran wis enek, kiai-kiai tenan gak ono, Pak. Masya Allah, para masyayikh kita itu, Pak. Ya Allah, masyayikh kita itu, oh ya Allah. Luar biasa Pak, saestu. Memang kita tidak punya kemampuan lah pokoknya untuk menjadi cerminan para masyayikh itu tidak punya gak duwe. Jadi gak iso bayang deh Pak. Pokoknya apa yang sampean pahami dari apa yang sampean lihat kepada murid-murid para masyayikh itu termasuk saya, itu tidak begitu masyayikh itu. Masyayikh ngalim tenan, yo amil tenan, yo mualim tenan. Dan yang pasti mukhlis tenan. Apa namanya? Mungkin ada yang tanya ini. Apa gimana? Insyaallah, tapi aku paling penting, aku pokok dongakno. Aku muga-muga paringi lancar, paringi selamat. Insyaallah besok lusa kita mau ziarah sampai umrah, muga-muga dadi ziarah lan umrah sing makbul, sing mabrur, sing makbul, sing masmu, muga-muga menjadi satu sowan sing dadi ridhone Mbah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Samantungano ngajak akeh kok kanca-kanca akeh sing melu. Alhamdulillah lan muga-muga paringi lancar, waras kabeh lan muga-muga keluarga sing ditinggal muga-muga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lan kula nggih sepindah malih Pak, saya mengaturkan ribuan terima kasih atas perhatian panjenengan, apresiasi panjenengan terhadap teman-teman pesantren, teman-teman santri khususnya yang ada di Al-Falah ini. Moga-moga jadi satu jariah dari panjenengan yang bermanfaat, bisa dikembangkan oleh anak-anak tadi. Walaupun tadi ya saya gojloki atau agak guyon-guyon, tapi sebetulnya kami sangat berterima kasih betul dan benar-benar merasa tersapa, merasa terpedulikan. Aku yang tahu mikir cacah kawarai nyukur. Kapan-kapan diadakan lomba latihan menjahit ya Pak? Saya pengen nyaingi itu loh Pak. Itu saya pengen menyelesaikan itu loh Pak. Dan ini kan kebetulan bertepatan dengan bulan-bulan santri Pak istilahnya. Karena ya tadi panjenengan bilang bahwa di tanggal 22 di mana kita santri-santri ini diberi hadiah oleh Presiden kala itu Bapak Jokowi untuk memperingati, untuk mengingat-ingat jasa daripada para guru-guru kita, para pahlawan kita yang kebetulan bertepatan dengan tanggal 22 Oktober. Makanya ketika jenengan ngersane niku terus akhirnya sama teman-teman digeser di tanggal sekarang ini. Ya muga-muga jenengan tidak terlalu kecewa. Pokoke kanca-kanca kula namung pengen kayak kita ngaji kayak ngeten iki Pak. Kayak kita ngaji ini. Ini ngaji kayak begini ini ya sebetulnya cara kita mempertahankan kesantrian kita ya cara yang tidak boleh ditinggalkan ya adalah
ngaji ini. Jadi kalau udah ngomongkan santri tapi tidak ngomongkan ngaji, atau ngomongkan santri acaranya bukan ngaji, itu ya dipertanyakan kesantriannya. Dan memang ngaji itu fardun fi kulil awqati wal halat. Bahwa ini agak berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain, Pak. Kalau ibadah-ibadah yang lain itu furidat fi waktin duna waktin. Kefarduannya, kewajibannya itu di satu momentum tertentu. Puasa ya Ramadan, sholat ya ada waktunya. Tapi kalau ngaji itu enggak, Pak. Wa talabul ilmi itu fardun fi kulil awqati wal halat. Bahwa ngaji itu atau meningkatkan pengetahuan kita itu kewajibannya dalam semua kondisi, dalam semua waktu. Dalam kondisi kayak apapun, pengen iso itu penting, Pak. Pengen bisa itu harus. Makanya cara dawuh Mbah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah merasa telat untuk ngaji, untuk belajar. Ta'allamu al-ilma fa inna ahadakum la yadri mata yahtaju ilaih. Sampeyan kabeh kuwi pokok sekali sadar nek awakmu iki kawula duwe pangeran, kamu ini hanya seorang hamba punya Tuhan dan Tuhan punya beberapa kewajiban, maka segera bergeraklah untuk mengerti bagaimana cara mengikuti aturan-aturan Tuhan. Makanya ta'allamu al-ilma fa inna ahadakum la yadri mata yahtaju ilaih. Ngaji ya wis to ngaji ya. Mungkin hari ini tidak relevan misalnya. Babnya kebetulan gak relevan utawa piye, aku wis ngerti utawa apa ini? Saya kayaknya enggak. Misalnya ngomongin Bapak haji terus kemudian kamu belum punya cita-cita haji atau kamu belum gambar kapan haji, itu kan kayak enggak relevan. Tapi tetap kudu belajar. Karena kamu enggak akan pernah tahu kapan kamu akan butuh ilmu itu. Misalnya kamu enggak pernah kemana-mana, tahu-tahu diterangkan kayak kemarin bab safar, bab qasar, bab jam'is shalah. Kamu tetap harus belajar karena kamu enggak ngerti. Tahu-tahu kamu diajak jalan-jalan sama temanmu, kemudian nang kono dijak qasar utawa dijak jamak salat. Makanya ngono. Dan kayak tadi jenengan kan mengatakan bahwa di antara tugas santri adalah mengawal bangsa ini. Maka jalan satu-satunya santri memberikan sumbangsi untuk bangsa ini ya dengan ilmu. Syarat pertama mengawal bangsa ini ya dengan keilmuan. Kita mungkin sebagai santri tidak mampu melakukan apa yang panjenengan-panjenengan bisa lakukan. Tidak semua dari kita kemudian bisa menerbangkan pesawat, apalagi menata angin. Tidak semua dari kita kemudian punya kemampuan untuk menjadi para tokoh-tokoh sebagaimana tokoh-tokoh bangsa kita. Tapi santri harus tetap ada sebagai wujud apa yang selalu diingatkan, sebagai wujud pembuktian apa yang selalu diingatkan oleh para guru-guru kami, utamanya Allah yarham Simbah Yai Zainuddin. Santri ini penting tenan. Mergo Allah Subhanahu wa taala kadung dawuh falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din waliyungdiru qaumahum idza raja'u ilaihim. Bahwa sebagian dari kita sebagai anak bangsa wajib ada yang nyantri, ada yang mondok, ada yang ngaji. Untuk memastikan bahwa di tengah-tengah masyarakat harus selalu ada generasi yang tahu mana benar menurut Tuhan, mana salah menurut Tuhan. Dan itu tidak boleh selesai, Pak. Itu tidak boleh putus. Paham enggak? La yazalun nas bi khair ma baqiyal awal hatta yata'allam al-akhir. Ini kata Salman Al-Farisi. La yazalun nas bi khair. Kita masih punya harapan luar biasa untuk bangsa ini selama, mohon maaf, para tokoh-tokoh ulamanya masih ada dan kemudian yang muda-muda mau belajar, mau menimba keilmuan kepada para sesepuh.
Fa idza halakal awal qabla ayyata'allamal akhir halakan nas. Ketika generasi ini habis, generasi sepuh-sepuh ini wafat, tapi yang muda-muda belum sempat ngaji, belum sempat mencoba untuk meneruskan apa yang selama ini beliau-beliau perjuangkan, maka bangsa ini masa depannya pasti suram. Itu Quran. Artinya itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Waliyungdziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Makanya itu yang senada dengan itu adalah apa yang disampaikan oleh Al-Imam Abi Darda radhiyallahu taala anhu, sahabiyun jalil. Beliau ini masuk Islamnya agak akhir. Minal Ansar, beliau mengatakan mali ara ulama'akum yamutun wa juhalakum la yata'allamun. Bayangkan coba, generasi sahabat ba'da wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah mengingatkan. Beliau agak khawatir ketika orang tidak terlalu tertarik dengan menuntut ilmu, tidak terlalu tertarik dengan ngaji. Enggak pengen ngaji. Dia lebih fokus kepada amal. Amal itu baik. Tapi meningkatkan keilmuan itu juga sangat penting untuk memastikan bahwa warasah, turas ya, bukan wirasah atau turas, warisan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terjaga. Makanya beliau kemudian mengatakan, lau annal alim talabal ilma lazdada ilma walau annal jahil talabal ilma lawujidal ilmu qaima. Lah ini Pak, ini menjadi, saya tadi matur bahwa bahasa Arab itu memang sulitnya di situ. Jadi bahasa Arab itu apa namanya sulasi mujarrad. Nah, itu agak panjang Pak keterangannya. Nanti aja Pak, kalau jenengan sudah ngajari saya terbang, nanti saya ajarkan itu Pak. Ya walhasil begitu. Lau annal alim, pokok kesimpulannya adalah, mohon maaf, kan di sini banyak nih yang sudah santri yang biasa ngaji. Kalau kamu kemudian merasa bahwa ilmu yang kamu miliki itu sudah cukup, kamu tidak pengen untuk kembali matlaah, maka kamu bukan santri sejati. Kamu melanggar apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yashba'a mu'minun min khairin yasma'uhu hadda yakuna muntahahu al-jannah. Kamu sudah melanggar sebagai santri yang paling ngerti apa yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa seorang santri sejati, mukmin sejati, dia tidak akan pernah merasa cukup dengan kemampuan yang dimiliki. Pasti. La yashba'a mu'minun min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahahu al-jannah. Sampai mati dia akan terus mencoba untuk belajar. Sampai Allah yarham Mbah Maimun Zubair. Ngalim ora? Munggomu ngalim ora? Sangat luar biasa kealiman beliau. Tapi kita bisa lihat di video-video betapa luar biasa beliau pengen terus matlaah. Bapak saya itu usianya 90 tahun lebih. Setiap hari acaranya matlaah. Padahal apa yang beliau matlaah adalah apa yang beliau sangat kuasai. Yang beliau lakukan mulai umur belasan. Bahkan mungkin belum ada 10 tahun sampai hari ini. Orang tua saya itu 90 tahun lebih Pak. Dan acaranya hanya baca. Moco kitab, orang moco TikTok kayak aku, gak. Memang ngono. Memang itu mukmin sejati begitu. Makanya ono unen-unen tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Ngaji itu mulai dari taman kanak-kanak sampai tamannya malaikat mungkar nakir. Paham? Alias kubu, wah, macam tempat dulane malaikat mungkar nakir bro, nang kono bro. Paham ora? Lek cara bahasane Imam Ahmad bin Hanbal, minal mihbarah ilal makbarah. Mulai songko saya tidak akan pernah melepas yang namanya tinta, artinya saya tidak akan pernah jauh-jauh dari ballpoint sampai teko mati, sampai teko kuburan untuk mencatat.
untuk mencatat, untuk meningkatkan keilmuan. Makanya Al-Imam Abu Darda kemudian menutup mali arakum shibaan fit ta'am, tapi jiaan fil ilmi. Saya lihat umat bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin hari akan semakin mudah cari makan, tapi semakin tidak tertarik untuk kemudian cari ilmu. Golek mangan semangatnya Masya Allah, tapi nek kon ngaji aras-arasane yo Masya Allah. Oh, no. Nggih, Pak. Gitu. Kira-kira begitu. Apalagi, tapi ya moga-moga kula niku Pak, mohon maaf ya, dengan banyaknya pemberitaan terkait pondok pesantren di akhir-akhir ini, niku hakikatul amr, ya ada sedikit kekhawatiran, bukan kekhawatiran dalam arti apa, tidak ada sedikit satu kekecewaan atau apa begitu. Tapi sebetulnya jauh di lubuk hati saya yang paling dalam, saya menganggap ini adalah sebuah momentum untuk pesantren benar-benar on the track. Pesantren benar-benar berbenah, pesantren benar-benar kemudian melakukan satu evaluasi, satu upgrade diri untuk lebih memantaskan menjadi tempat yang aman, nyaman dalam rangka ikut membangun bangsa. Ini penting nih Pak. Karena ngeten, kabeh mesti sadar bahwa mulai zaman suhufi Ibrahim alaihi salatu wassalam sudah dikatakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alal aqil ayyakuna basiran bizamani mukbilan ala sya'ni, bahwa orang mukmin yang cerdas adalah orang yang benar-benar peka zaman dan ngerti ke depan dia akan melakukan apa. Artinya kalau kata bapak saya, orang beruntung itu enggak ada. Yang ada adalah orang yang punya persiapan kemudian mendapatkan apa yang disebut dengan namanya keberuntungan. Misalnya gini loh, ana wong mau apal Quran, enek apa? Turu ngantuk-ngantuk, turu tangi-tangi mau apal Quran, enek. Yang ada adalah orang yang mati-matian berusaha, kemudian dia beruntung mendapatkan hidayah, taufik, inayah, apal. Oh no. Mati-matian berusaha, kemudian dia mendapatkan satu pertolongan Tuhan, keberkahan, rahmatnya, tahu-tahu dia menjadi orang sukses. Kan begitu. Makanya Imam Daril Hijrah, bukan Daril Hijrah, ahadu imamil fuqaha is-sab'ah, sebutannya begitu. Sayyidut tabi'in, ada sebutannya begitu. Al-Imam Sa'id Ibn al-Musayyib mengatakan bahwa orang hebat itu adalah orang yang mati-matian kerja keras, kayak penjenengan. Misalnya ngantor jam berapa jenengan? Jam 8. Oke, jenengan mempersiapkan itu mulai jam 6 kan? Jam 6, setengah 7 sudah siap untuk berangkat kan? Jenengan mati-matian persiapkan itu, kerja semaksimal mungkin, semua yang panjenengan miliki, panjenengan pahami, panjenengan ngerti, panjenengan curahkan untuk Airnav misalnya begitu, untuk usaha ini, untuk perusahaan ini, untuk instansi ini. Dan kemudian Anda mendapatkan balasan gaji di sana. Tapi panjenengan tidak pernah merasa bahwa yang gaji adalah bosnya Airnav. Ini semuanya adalah rezeki Allah Subhanahu wa taala. Jenengan mati-matian berusaha, hatinya mati-matian tawakal. Paham enggak? Paham enggak? Kamu paham maksud saya enggak? Subuh peteng dedet budal nyangking iku lho apa Pak? Obrok. Sampeyan ngerti obrok apa? Ngunggah nih obrok diadai lombok, brambang, bawang, subuh peteng dedet iki. Budal neng pasar, iki kan mati-matian usaha tuh namanya. Tapi ketika laku, ketika dia pulang membawa sesuatu, dia merasa bahwa pemberi ini bukan usahanya. Pemberi ini tetap Allah Subhanahu wa iku. Wong-wong model ngene iki wong-wong sing diarani bakale entuk rezeki sing barokah. Usahanya mati-matian, tapi hatinya mati-matian nyantol neng Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham berapa? Sampeyan paham maksudku nggih? Usahanya tetap. Makanya Sayyidina Umar mengatakan, ojo dadi wong Islam sing goblok sing garai wong ngarani wong Islam iki gak menarik, paham ora? Di antara wong Islam sing goblok adalah wong sing pengine lungguh ning pojokan masjid terus ndonga, Allahumma rzuqni ya Allah. Urzuqni ya Allah.
gak nyambut gawe, gak piye, gak tandang, gak keringetan terus moro-moro arto ya Allah. Arto ya Allah. Jangan kan maha mengetahui ya Allah. Rekening kula kan mboten sehat ya Allah. Iku malaikate gemes. Semua adab ndonga itu mesti mengarahkan kita untuk atau menuntun kita untuk memperbanyak rayu-rayuan kita dengan Allah, kemudian baru permintaan kita. Paham gak maksud gue? Wes hamdalah, salat. Artinya salat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksudku, paham gak? Lah setelah itu baru kita ngomongkan apa yang kita pendek-pendek, ya pendek cukup. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala semua itu wow atau ya Allah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad ya bagus itu. Itu bagus itu. Pengiran langsung paham. Padahal pengiran ini paham kabeh. Ya Allah, kula jenengan paringi rahmat panjenengan ya Allah. Pengiran wis paham maknane rahmat ya duit. Mesti duit nek utekmu kuwi. Gak mungkin gak. Mesti duit, ora mungkin ora. Nah kuwi. Kok ini itu yang pengen kami sampaikan lagi terkait masalah mergo iku mau enek hari santri. Sampean Mbak, tidak perlu terlalu gupuh, tidak perlu terlalu panik kalau ada orang kemudian mencemooh, mengolok-olok pesantren-pesantren atau kemudian membuat panjenengan atau menggambarkan jenengan supaya tidak lagi yakin terhadap pondok-pondok pesantren atau tempat-tempat pendidikan agama. Ibnu Qayyim itu mengatakan bahwa nuwabu iblis fil ardi alladzina yusabbituna fi talabil ilmi wa tafaqquh fiddin. Bahwa jubir, kamu tahu jubir apa enggak? Apa? Juru bicara, jurkam, tahu? Juru kampanye iblis yang muncul di tengah-tengah kita, alladzina yuthabbituna annasa fi talabil ilmi wat tafaqquh fiddin, adalah orang-orang yang menurunkan keyakinan kita atau orang-orang yang menghadang kita untuk tidak lagi ngaji, untuk tidak lagi memahami ahkam ad-diniyah. Orang-orang yang memprovokasi kita untuk tidak lagi meningkatkan semangat ngaji kita atau menurunkan semangat ngaji kita. Itu adalah jurkamnya iblis. Nuwabu iblis. Nuwab itu dari kata naib. Jadi nuwab itu jamak, mufradnya naib. Sama kayak kufar, mufradnya kafir. Oke ya, paham ya? Nuwab. Nuwab. Jurkamnya, jubirnya iblis di bumi ini adalah orang-orang yang berkampanye untuk kita semua menjauh dari tempat-tempat keilmuan yang tadi disebutkan oleh Pak Farhan, majelis-majelis ilmu. Fahaula'i adzarru 'alan nas min syayatinil jin. Paham enggak? Orang-orang kayak begini, kata Ibnu Qayyim, jauh lebih ngeri daripada pocong. Daripada sundel bolong, min syayatinil jin. Daripada apa meneh? Gendruwo, kuntilanak atau apapun itu. Li'annahum qad yahulu bainal qulub wa baina hudallahi wa tariqih. Qad yahulu baina hudallahi wa tariqih. Karena kadang-kadang ajaan mereka ini masuk yang membuat kemudian hati kita ini menjauh dari cahaya kebenaran dan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita terprovokasi itu. Karena dia akan melakukan segala cara yang menarik, yang logis, yang masuk akal untuk membuat kita tidak tertarik dengan yang namanya ngaji. Dan itu sudah terjadi mulai dulu, kita tidak perlu heran. Santri Al-Imam Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, yakni Abi Hazim, yang biasa dikenal kalau dalam kitab-kitab fikih itu namanya Salman Al-Asyai. Beliau mengatakan bahwa saranas fi zamanina yaibu rajul alaman yaibu rajul man huwa fawqahu fil ilm.
Coba bayangkan, era tabi'in saja, zaman tabi'in loh Pak. Berarti kan sekitar 1.300-an tahun yang lalu. 1.300-an tahun yang lalu itu, Beb. Itu sudah ada beberapa kelompok yang mengupayakan, mengusahakan supaya orang itu, bukan mengupayakan, tapi orang itu berani atau memberanikan diri di tempat-tempat umum untuk mencemooh para tokoh-tokoh ulama. Zaman tabi'in itu. Zaman tabi'in saja sudah ada beberapa orang yang di tempat umum berani mencemooh para ulama. Tujuannya apa coba tujuannya? Tujuannya tidak macam-macam. Tujuannya hanya satu. Liyuriya an-nasa annahu laisa bihi hajatun ilaihi. Tujuannya hanya satu tok. Hanya untuk membuat semua masyarakat yang dengar omongannya, ucapannya tidak kembali memiliki satu kebutuhan terhadap ulama, terhadap tokoh keilmuan. Supaya orang akan selalu dikasih wacana, wis tala, awak mulai masalah ngaji, masalah pinter, kamu bisa cari tahu sendiri. Ndak usah ke ulama. Ndak usah ke ulama. Makanya beberapa waktu yang lalu saya kan sudah ngomong bahwa saya di ala ummati zamanun yafiruna minal ulama. Itu dawuh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sudah dawuh dari awal. Kanjeng Nabi pernah mengatakan bahwa akan ada masa di mana para umat itu kemudian menjauh daripada para ulama. Fayabtalihimullahu ta'ala bisalasi baliyat. Kemudian Allah menurunkan 3 cobaan. Yang pertama adalah turfa'ul barokah min kasbihim. Usaha mati-matiannya itu tidak menjadi usaha yang berkah. Berapapun yang ia dapatkan tidak membuat hatinya tenang, tidak membuat keluarganya nyaman, tidak membuat dia merasa cukup dengan apa yang ada di tangan. Itu dalilu adamil barokah fi rizki. Kemudian yusallitullah alaihim sultanan dolima. Cobaan berikutnya adalah ketika kita diberi pejabat-pejabat yang kurang baik. Makanya moga-moga pejabat kita merupakan pejabat-pejabat yang mendapatkan hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, paling bahaya, naudzubillah min dzalik, yahrujuna minad dunya bighairi iman. Kita meninggalkan dunia ini mati dalam kondisi tidak membawa keimanan. Makanya bahaya betul, bahaya betul. Ini konco-konco, wis pokoke awakmu kuwi sapa kuwi jenenge? Bocah-bocah ning ngarep kan santri-santri lho iku. Ha iku tetep awakmu aja sampai mamang. Terus saya akan sering mengulang-ulang apa yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Imam Bukhari niku enggak ada katib. Sama tahu katib enggak ya? Katib itu apa ya? Kalau sekarang apa? Sekretaris. Tukang tulis itu apa namanya? Ya pokoknya Imam Bukhari itu iki apa iki? Kok iso mibur ngene? Kapate ketok aku. Don. Oke. Gapangan bener ya. Oh, ngedeni. Imam Bukhari itu punya satu murid namanya Muhammad ibn al-Abbas. Lah, ya namanya masih muda, masih usia-usia muda. Ada satu kebosanan ketika ngaji di samping Imam Bukhari. Jujurnya ngaji kan dia membosankan ngaji itu. Saiki ae digawe kabeh kanca-kanca ngaji juga digawe membosankan. Akhirnya saking pingin ngaji supaya tidak digawe membosankan, akhirnya dia keluar dari rule yang namanya pengajian. Sampai hilang isi ngaji ini. Berapa banyak majelis-majelis yang harus kita waspadai karena hilang dari intisari yang namanya tafaqquh fiddin. Paham enggak? Isi kandungannya hilang. Peningkatan keilmuannya hilang. Majelis mek ngomong nih fadilah dok. Ngomong nih keistimewaan tanpa pernah ngomongkan hukum. Atau lebih busuknya lagi ono majelis mek ngomong nih kata-kata. Itu bahaya betul. Dan itu sudah diingatkan oleh Imam Ghazali dalam pembukaan kitab Ihya-nya yang pernah saya bacakan. Loh, betul itu. Ya kita ini harus selalu meningkatkan. Ini Pak, saya tidak ngomong bahwa majelis kita ini baik. Aku ngomong ket mau, majelis awake dhewe senggarai menarik, mergo antarane sing ngomong ambek sing ngrungokne padha pekoke. Loh. Goblok iku antarane aku mbek awakmu padha-padha goblok.
Mau kan wis gak buktene, aku gak ngerti jenenge, awakmu gak ngerti jenenge. Kan padha goblok ya kuwi jenenge. Wis pas kuwi. Lah ini kan pertemuan orang goblok. Makanya dari awal saya tidak pernah ngomong bahwa teras gubuk adalah sebuah majelis, enggak. Ini adalah tempat ngopi yang kebetulan ya siapa tahu ada hal positif di sana ngono tok. Mek ngono tok. Aku gak tahu niat gawe majelis. Tidak pernah saya bikin satu rutinan untuk aku mek pengen ngopi bareng-bareng mek awakmu kabeh. Pengen jagongan mbek awakmu. Blas gak duwe urusan mbek majelis-majelisan. Aku ora pengen dihisab gara-gara ngedekne majelis gak, aku ora tau duwe niat kuwi. Pokoke kowe butuhku ngopi, nek awakmu gelem mbantu aku ngopi, kak ceritani nabi-nabi. Oke ya. Kowe kak jak ngopi, nek kowe gelem kak jak ngopi, kak ceritani nabi-nabi. Wis ngono tok. Lek majelis gak pengen aku gawe majelis. Ora pengen. Berat. Karena majlisul ilmi itu memang harus ada ilmiahnya. Dan semua puji-pujian untuk ulama itu karena ada istifadatil khair. Ada istifadatil ilmi. Ada istifadatil fikhi wal hikmati. Ketika majlis itu yang ada hanya kata-kata dan tidak ada peningkatan keilmuan, itu bahaya. Bahaya. Makanya paling enak ya nih, teras gubuk itu apa? Suatu ketika ada satu rombongan ibu-ibu ke sini. Ya kebetulan ibu-ibu ya. Rene. Terus takok, ini warungnya bukanya jam berapa? Loh, hak itu. Jadi di sini tuh dianggap sebagai warung. Kalau pas betul nenten niku, tapi kalau diceritain mbek arek-arek. Jadi dia merasa bahwa sini kan ono iku ning ngene Google Map. Dianggap ini adalah kafe, terus ibu-ibu tindak ini. Ya saya gak apa-apa ya cocok. Kuwi kan gara-gara santri ini modelnya kayak kowe ngopi. Ya cocok aku cocok. Paham ya? Tapi ngono kuwi. Apa kata Imam Bukhari pada muridnya? Tib nafsan. Kowe nek pas ngaji, sing padang atimu. Kamu harus mampu melatih diri nalika awakmu ngaji, iku awakmu nyaman. Jangan sampai ketika kamu duduk di tempat pengajian, kemudian hatimu nggak nyaman. Kamu merasa, kok suwi men kok gak barbar ya? Mergo apa? Ojo sampai fa inna ahlal malahi bimalahihim wa ahlas sinaati bisinaatihim. Wa anta ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai, mohon maaf ini Bapak, jangan jenengan. Jangan sampai para seniman yang bisa nyaman dengan alat seninya, para musisi nyaman dengan alat musiknya, para pekerja nyaman dengan kantor dan ruangannya, kemudian kamu yang kebetulan ngaji, kamu kalah nyaman dengan mereka. Mereka, mohon maaf ini Pak, jangan tersinggung, dan ini penting buat jenengan. Mereka mencari pekerjaannya, melakukan pekerjaannya untuk mencari kebahagiaan yang bersifat sementara. Sedangkan kita ini mencari satu kebahagiaan yang bersifat selamanya. Jangan sampai yang bersifat sementara itu kalah hebat, kalah semangat, kalah nyaman, membuat kita yang mencari hal-hal yang bersifat abadi dan selamanya kalah nyaman sampai yang mencari hal-hal yang bersifat sementara. Kira-kira begitu. Itu kata Imam Bukhari dan itu selalu saya ingat. Makanya memang ngaji kudu nyaman. Dan nyaman itu syarat rukunnya di antara nih paham. Mergo nek ora patek paham, mana aku takoki wong-wong jenengan apa Gus kok sedoyo diterangaken. Lah bentuke koyo ngene. Bapakku ngaji gak tau nerangne. Muridnya bentuke koyo ngono-ngono kuwi, gak perlu diterangne. Lah nek awake dhewe ngaji, wajib diterangne. Wong bentuke awakmu mbek aku ngaca unda-undi. Padha pengoe. Paham nggih? Nah, ini kemudian ada istilah tanya jawab dan lain sebagainya. Kadang-kadang laki-laki ini tanglet-tanglet Pak, aneh-aneh takoke, wono-wono takoke. Kalau kadang-kadang ya bingung. Walhasil untuk semua santri dimanapun, ingat-ingat apa yang sering dilakukan oleh para masyayikh kita, getno cita-citamu, maksimalkan cita-citamu. Moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan semua harapan dan doamu. Jangan ada yang nanggung. Makanya aku powagel mbek David mau. Mas David mau loh, ngopi kan.
Sebabnya dia ngomong, moga-moga ini semua teman-teman ini bisa naik pesawat, cita-cita model apa itu. Kita ini cita-citanya paling elek, moga-moga kita semua keliling dunia. Diawali dengan ziarati salah satu masjid, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa. Allahumma. Dan semuanya dalam pengawasan terbaik dari Airnav. Airnav Indonesia. Ngono Pak, itu cita-cita mbak pesawat. Mbak drone ini loh. Drone itu tidak bisa ya, ditumpuk yang banyak begitu, terus kemudian kita naik di atasnya, kayak, saya nggak tahu dulu Aladin. Nah itu kita kasih sajadah di atasnya, ya dah. Ayo kita coba yuk. Ayo kita coba beli 50 apa berapa air drone, pasang dalam rangka apa? Mencoba menyaingi Airnav Indonesia. Oh, kita bikin Airnav teras gubuk. Wow. Saingi Pak sampean. Apa nek sampean sesuk mulai gak patek gati ambek teras gubuk nih selalu gak saingi ya. Akan kita kelola udaranya. Oke, ngono. Pak Farhan. Jadi asli ini pun tidak Pak Farhan. Tegal, Pak. Tegal. Masyaallah ngapak Bapak. Oh, orang ngapak orang. Nah, bagus. Mantap Bapak. Bapak. Kan gak iso wong Tegal muni bapak. Bapak Nyongki. Bapak Nyongsi. Nyapa kok si, Pak? Kok si itu dari mana, Pak? Si itu apa? Bapak Nyongsi. Kayak kue lah. Kayak kue, artinya kayak roti. Itu? Enggak, kue itu apa? Kue itu kan, ya Bapak Kenyang sih kayak kue. Makanya man arafa lughata qaumin arafa min syarrihim faktor nang gini. Paham ya? Aku ingin di Jakarta, malah untuk pelajaran bahasa Madura. Diwarai bahasa Madura loro. Sing siji kuwi sekelangkong, sing siji kuwi peseh. Pokok angger entuk peseh, awakmu wajib muni sekelangkong. Ternyata peseh kuwi duit itu. Angger entuk duit ndang muni matur suwun. Entuk loro tok kuwi ning Jakarta. Ilmu Pak. Walhasil konco-konco. Sampeyan kan santri kabeh. Hari santri itu sebetulnya yang paling bagus adalah memastikan rasa syukur dan terima kasih kita, rasa syukur dan terima kasih kita kepada para guru-guru kita. Yang membuat kemudian kita bisa seperti ini hari ini. Awal itu iso salat, awal itu kenal pangeran, kita kenal Allah Subhanahu wa taala, kita kenal para nabi, khususnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga guru-guru kita semua, para masyayikh kita, moga-moga benar-benar mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kubur-kubur beliau moga-moga dilapangkan, dinyamankan, dan moga-moga semua jasanya mendapatkan limpahan-limpahan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam At-Tahawi mengatakan bahwa ulama salaf minas sabiqin wa man ba'dahum minat tabi'in ahlul khairi wal asr wa ahlul fiqhi wan nadhar. Bahwa para masyayikh kita, guru-guru kita dan para penerusnya, ini penting Pak. Ya ta? Minas sabiqin wa man ba'dahum minat tabi'in. Para masyayikh kita, guru-guru kita dan para penerusnya itu adalah ahlul khairi wal asar. Mereka adalah orang yang sudah terbukti memiliki banyak jasa untuk kita. Dan beliau selama hidupnya benar-benar berpikir untuk kebaikan kita. Coba bayangkan kalau tidak ada beliau-beliau, semua hukum itu terasa berat. Loh, iya Pak. Semua hukum itu terasa berat dan kita kayak nggak mampu. Coba kayak tadi misalnya. Patennya adalah wujubi sorfi jami izzaman lil qadha. Ketika kamu punya hutang sholat, kok agak banyak, maka kamu tidak boleh melakukan apapun kecuali menghabiskan waktu dalam rangka ngodoi sholat. Tapi oleh ulama kita kemudian ditata sedemikian rupa yang paling mungkin untuk kita
lakukan. Kalau waktunya kerja ya kerja. Kalau pas ada waktu nganggur, waktu kosong, langsung ngodoi. Paham ya? Itu barokah para ulama ahlul fiqhi wan nazar. Selain beliau ini penuh dengan keilmuan, penuh dengan fikih, tapi beliau benar-benar berpikir mana yang terbaik dan mana yang paling mungkin untuk kemudian kita lakukan supaya mendapatkan ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya Allah la yuzkaruna illa bil jamil wa man dzakarahum bisu fahuwa ala ghairi sabil. Kalau ada kurang-kurangnya sebagai manusia, mohon maaf ini, ya apapun beliau-beliau tetap manusia kan? Ada kelemahannya pasti, ada keliru-kelirunya dalam bersosial, dalam melakukan statement para ulama kita. Tidak perlu untuk kemudian kita perpanjang kekurangan itu. Ingat jasanya. Dan siapapun yang kemudian menyebutkan keburukan beliau-beliau, kelemahan beliau-beliau, itu kata para ulama terdahulu, fahuwa ala ghairi sabil. Orang ini sudah keluar dari jalur yang benar. Siapapun yang tidak mampu berterima kasih kepada para pendahulunya, apalagi kepada orang tua dan guru-gurunya, maka dia adalah orang yang tidak akan pernah mampu bersyukur kepada Tuhan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Abdi lam tashkurni idza lam tashkur man ajritu an ni'mah ala yadayh." Ini merupakan satu hadis qudsi yang ada dalam kitab I'anah At-Talibin karya Abi Bakar Asy-Syatta rahimahullahu taala. Kamu kata Tuhan tidak akan pernah bersyukur kepadaku sampai kamu bisa berterima kasih kepada siapapun yang membuat kamu berada di titik ini hari ini. Maka berterima kasih itu penting. Itu bisa siapa saja, orang tua, guru, pasti. Paham Pak? Mungkin keluarga, tetangga, teman, atau mungkin bahkan orang lain. Makanya dalam Quran ada waliyun nasir, ada waliyun hamim, macam-macam. Karena tidak serta-merta atau tidak otomatis orang yang pasti mau mengulurkan tangannya untuk menolong kita, mengangkat kita dari keterpurukan, pasti kerabat bagi kita. Enggak mesti. Tidak semua korobah, tidak semua teman, tidak semua saudara itu mau mengulurkan tangannya. Kadang-kadang malah benar-benar orang lain yang tahu-tahu membantu dan menolong kita. Itulah pentingnya kita menghargai orang lain dan juga pentingnya kita berterima kasih kepada orang lain. Wes menukui pokoknya. Kami ini Pak, santri. Ya moga-moga semua santri diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami ini santri-santrinya para kiai. Kiai-kiai kami beberapa hari ini banyak dibicarakan orang. Mulai dari diolok-olok sampai dipuji-puji. Paham Pak? Sampai terakhir dimintain maaf. Lengkaplah pokoknya. Ya. Aku ini baru ngerti. Aku baru sadar ya saiki iki. Iya ya, pancen kiai yo pikir-pikir santri pancen gregetne tenan. Santri yo gregetne tenan. Casinge gak meyakinkan, tapi gampang urip. Lah iya, bahkan kadang-kadang kuripen, terlalu hidup. Ada orang, mohon maaf ini, ada orang mati-matian bekerja misalnya. Ono santriku paling kerja wisuk ngono ya jam 10:30 atau jam 10 ngono mulai. Tapi yang dilalah apa enggak urip ae. Kayak ngono kadang anak yo akeh. Yo iso dol sekolah kabeh. Lho tenan nih. Lho tenan. Orang sekarang semuanya serba matematis. Orang sekarang enggak ngerti bahwa ada campur tangan Tuhan dalam setiap perjalanan hidupnya. Wong kuno gak patek sekolah semuanya tidak dihitung. Duwe anak 12 dadi kabeh. Lho, iya apa? Orang sekarang semuanya melakukan 1+1, 2+2. Semuanya dihitung dengan rigid, rapi. Itu bagus. Karena persiapan itu memang penting, tapi harus ingat bahwa ada campur tangan Tuhan dalam setiap proses hidup kita itu. Lah, santriku nyapo Pak? Sama ndak pengen ngerti ya? Nyapo sebabnya santriku kok kadang-kadang uripe rodok gampang ngono ya. Gak duwe-duwe barang kok iso bahagia nyapo sebabnya? Ya piye Pak ya? Aku ya bingung jelasne ne. Mangane sing nyebabi wong-wong kadang-kadang rodok piye ngono ya.
Rodok peteng. Ono santri kuat tuku Vespa, yo wah ini hasil memperbudak orang. Ono santri kuat tuku mobil, masalah. Biyen arep mondok jere gak duwe masa depan. Ono santri kuat tuku mobil, masalah. Ono santri diteri mobil uang dianggap pajak. Iki sing sungkem, sing dlosor malah ngekei duit. Apa sebabnya? Kayak nyapa ngekei duit barangnya? Wah, aneh-aneh. Sebabnya kalau sama pengen kak omongi kak jawab, aku sebagai sing dikai apa sing pas ngekei? Mergo aku ngalami kabeh. Pas maringi, oke. Pas maringi. Nyapa sebabnya kalau kita ketemu guru-guru kita, kemudian apa yang kita miliki yang tidak seberapa ini, pengen kita bagi dengan guru-guru kita. Kami ini, mohon maaf Pak, min adabil murid itu ayyara kullan nikmatin nalahu bi barokati syaihihi. Di antara mindset yang dimiliki oleh santri, ini mindset Pak, ini pola pikir. Jadi ini agak sulit untuk kemudian mindset Pak. Kami ini selalu merasa bahwa apapun kemudahan yang kami dapatkan, entah itu bersifat pekerjaan, bersifat rezeki, yang bersifat kesehatan, keluarga yang baik, diterima masyarakat, bisa meningkat keilmuannya, bisa meningkat kemanfaatannya, itu semua barokah daripada guru-guru kita. Itu masalahnya. Jadi ketika kami memiliki sesuatu, walaupun itu tidak muktabar, tidak penting menurut guru kita, kami akan pengen bagi itu. Misalnya mohon maaf, di rumah kami itu ada mangga, atau di rumah kami ada sawo, ada nanas. Kami berani untuk kemudian, bukan hanya berani, kami itu benar-benar pengen untuk kemudian mengantarkan barang 2-3 biji, kita antarkan ke guru kita. Itu anak yang, itu Pak, yang baju putih itu loh Pak. Yang kopiah putih nggak jelas itu loh Pak. Nah itu. Tahu-tahu jam 1 malam telepon saya, nggak saya angkat karena saya tahu masalah ini. Tapi tetap datang ke sini Pak. Ternyata dia ke sini, dia itu hanya habis mancing di sungai, terus dapat entuk apa wingi? Entuk apa iwak apa? Kutuk. Entuk kutuk rodok gede. Langsung tuwa kok dibedeti dikekno. Pripun Gus? Dimasak sakniki. Jam 1 bengi. Tapi tidak hanya itu, ya semua nggak tahu ngongkon aku dibel gak keangkat kok ganggu cah iki mesti. Tapi ya begitu mindset semua santri paham. Hanya untuk menunjukkan rasa terima kasih kita akan semua nikmat yang ada di tangan kita karena jenengan. Karena doa pangestu jenengan, karena ridho jenengan. Jadi nggak ada kiai kami yang kemudian meminta atau memerintahkan santri-santriku, ojo lali matur suwun mbek aku lho ya. Ojo lali amplope lho ya. Nggak ada. Wallahil azim tidak ada satu santri tidak ada satu kiai pun yang kemudian lelek guyon-guyon malah aku biasa ngoten niku. Pajak. Biasanya sing gak guyon niku sing mesti mboten metu malahan. Contoh, akeh, contohnya akeh, gak usah, akeh gak satu contoh nih. Nggih. Paham maksudnya? Ini hanya secuil kemampuan kita untuk mencoba. Man asda ilaikum ma'rufa fakafi'uh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang memberikan atau mengantarkan kamu akan kebaikan ke arah yang benar, tolong kamu balas semaksimal mungkin, katakan Nabi. Fa ilam tajidu ma tukafi'una fad'ulah. Kalau memang kita tidak punya cara untuk membalas apa yang dilakukan oleh guru kita terhadap kita, guru kita itu ngeri loh Pak. Asrafus sina'at ba'dan nubuwah,
Itu adalah ifadatul ilmi. Pekerjaan paling istimewa di mata Allah Subhanahu wa taala setelah pangkat kenabian. Pangkat kenabian itu pekerjaan loh. Itu adalah ifadatul ilmi, memberikan keilmuan. Itu siapa kalau bukan guru? Itu siapa kalau bukan guru? Orang tua kita menurunkan kita ke bumi, guru kita mengangkat kita ke langit. Paham maksudnya? Uqaddimu ustadi ala nafsi walidi wa in nalani minhu al-fadl wasyaraf. Bisa jadi kita agak sedikit tinggi, agak putih, atau sedikit bangir. Bangir apa ya? Mancung. Itu karena gen daripada orang tua. Tapi yang membuat gen kita tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala itu guru-guru kita. Maka orang akan sulit untuk itu. Dan tidak ada satupun santri, tidak ada satupun orang ngerti ngaji, kemudian dengan mati-matian menghormati guru, melupakan orang tuanya. Enggak ada. Banyak pertanyaan di media sosial, apa yang ngono kabeh wong tuane? Loh, akeh apa gak? Akeh apa gak? Pasti banyak pertanyaan seperti itu, pasti banyak. Tanyakan, enggak ada Pak. Kalau orang benar-benar santri, dia mati-matian memang sama gurunya, tapi dia pasti akan sangat menghormati. Dan selalu di bawah orang tuanya. Pasti itu, enggak ada. Mau yakin gue, kene kabeh mbek wong tuane mesti santri tenan loh ya, pokoknya santri tenan. Ini kan permasalahannya kebetulan mereka punya cuplian-cuplian video sing delalah menampilkan santri-santrinan. Loh. Nggih, Pak. Makanya kalau pun selalu ngomong, sudahlah enggak apa-apa. Mereka semua kritik kita enggak apa-apa. Ini momentum kita berbenah. Ayo kita bareng-bareng berbenah. Enggak apa-apa, bagus enggak apa-apa. Orang jangan enggak mau di lah wong awake dhewe kok idahe paten lho, Pak. Wa ma asabatkum min musibatin. Iku kan mesti fabima kasabat aidikum. Fabima kasabat aidikum. Semua musibah yang ada yang kita terima itu pasti karena ada kelalaian dan kesembronoan kita. Maka kita, lah musibah apa yang hari ini kita dapatkan? Musibah masyayikh kita dicemooh. Musibah udma. Itu musibah ngeri betul itu. Yang kita tidak pernah bayangkan. Ternyata setelah kita pelajari, kenapa masih kita dicemooh? Gampang. Masalahnya hanya satu, karena kita sebagai santri tidak mampu menunjukkan kepada masyarakat betapa luar biasa tulus dan ikhlasnya guru-guru kita mendidik kita. Pun ini udah kesimpulannya. Ketidakmampuan kita mencerminkan masyayikh kita lah yang membuat masyayikh kita kemudian diolok-olok dan dianggap gagal dalam melakukan sebuah pendidikan. Ono kekerasan di pondok, ada pelecehan di pondok, ada intimidasi di pondok dan lain sebagainya. Atau bahkan mungkin ada yang rusak dan lain sebagainya. Itu awake dhewe kabeh sing salah, bukan guru-guru kita. Kita sendiri sebagai murid yang tidak mampu menjaga marwah beliau. Cara jaganya bagaimana? Turun ke jalan? Tidak juga. Cara menjaganya adalah memastikan semua langkah kita sesuai dengan manhaj para masyayikh kita. Tidak kemudian kita ibtidak, bikin-bikin baru yang terlalu jauh dari arahan dan isyarah beliau. Nah, itu. Sekali lagi, moga-moga beliau-beliau benar-benar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan ridho beliau kemudian diturunkan kepada kita semua para santrinya. Ngoten niku Pak, muga-muga pondok-pondok dijogo mbek Allah Subhanahu wa taala. Kuwat musibah di tempat pesantren dilalah pun. Tahun ini musibah kuwat, bahkan yang terbaru ada lagi yang roboh. Ya muga-muga diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang masih utuh-utuhin muga-muga dijaga. Tapi ya lho Pak. Jenengan kan nggih ngertos Pak. Kenapa sampai Airnaf kemudian nyumbang kipas? Kami ini beli kipas mawon kita sing ngoyo lho Pak. Loh, lelek kula kan bocah titik, kamare mek loro, kamare telu, Deng. Ah, enteng. Lelek kemudian santrinya sudah puluhan ribu, maka kita akan bertahap untuk menambahi fasilitas yang mungkin diterima oleh anak-anak itu. Titik, Pak. Apa nih sampai nukokne apa mau? Kasur, wile Airnaf bakhil nuwis, ya saja ya panggah masuk angin. Tapi gak enak santri masuk angin nih.
Juwarang santri angin wedi ya. Angin wedi. Bahasan dadi kiai gampang masuk angin. Sebabnya dia mulai waleman, mulai nyapo, ngono kadang-kadang ngono. Mulai kiai-kiai anyaran enek acarane. Kiai anyaran wis enek, kiai-kiai tenan gak ono, Pak. Masya Allah, para masyayikh kita itu, Pak. Ya Allah, masyayikh kita itu, oh ya Allah. Luar biasa, Pak, saestu. Memang kita tidak punya kemampuan lah pokoknya untuk menjadi cerminan para masyayikh itu enggak punya gak duwe. Jadi gak iso bayang deh, Pak. Pokoknya apa yang sampean pahami dari apa yang sampean lihat kepada murid-murid para masyayikh itu termasuk saya, itu tidak begitu masyayikh itu. Masyayikh ngalim tenan, yo amil tenan, yo mualim tenan. Dan yang pasti mukhlis tenan. Ngalim artinya benar-benar menguasai keilmuannya, mengamalkan keilmuannya, benar-benar mengajarkan dengan penuh ketulusan. Penuh ketulusan, Pak. Tidak pernah. Beliau semuanya bekerja, Pak. Tidak ada yang enggak bekerja. Bapak kula niku mulai nyewa sampai duwe lemah dhewe, sampai jadi juragan lemah. Lebih itu, Pak. Apa Pak bahasane? May yu'tal wa may yu'tal hikmah faqad udiya khairan katsira. Pancen orang yang sudah mengabdikan diri untuk ilmu, itu pancen pangeran digerojok. Semua hal khairai dunya wal akhirah, paham ora? Khairan katsira ay khairai dunya wal akhirah. Kemudahan-kemudahan di dunia sampai tekan lawong barang abadi kaya ning akhirat teo kanggo wong-wong sing penuh ketulusan dalam keilmuan itu dimudahkan omongane barang sepele kaya ya pancen kaya digerojok, paham, Pak? Moro-moro. Wajar ya karena dapat amplop kemudian naiknya Alphard. Aku sing pengen. Jadi besok kalau ada Alphard terbaru lagi, tolong kita urunan lah. Kowe gak pengen matur suwun mbek aku, bajul tenan kowe panjenengan. Aku sesuk gemes, aku kan duduk kiai, aku ya los ae. Kowe gak pengen urunan iku piye? Oh, no, Pak. Ayo takon jamaah sekian banyaknya, Pak. Tadi jenengan bilang toh jamaahnya ada 5.000 atau berapa? Oke, hitung aja 5.000. Tidak pernah saya minta 1 rupiah pun dari mereka-mereka ini. Hak saya stop. Mboten nate. Gampang urip kula niku. Mergo niku saya coba bayangkan, kula mboten nate mboten ndonga inna nas'aluka bihaqi bihaqi suratul Fatihah atau bihaqi Sayyidina Muhammad anta ja'alana min ahlil khair. Ya Allah, mugi-mugi kula jenengan dadosaken termasuk tiang-tiang sing ahlil khair. Ahlil khair itu apa? Ya tadi itu, khairai dunya wal akhirah. Kula kudu penak teng donya nggih kudu penak teng wa antu amilana muamalataka li ahlil khair. Tolong cara memperlakukan panjenengan ya Allah terhadap saya kayak jenengan memperlakukan terhadap orang-orang yang memang ahlul khair, orang-orang baik, orang-orang istimewa di mata panjenengan. Kalau orang-orang itu panjenengan mudahkan, kula nggih kudu ngoten niku. Niku donga bendina diwaca mbek awake dhewe. Setiap hari diwaca. Ngoten lho, Pak. Hati menyenius. Belantian apa, enek wong kapusan alhamdulillah. Loh, ya kan barokah toh. Ini kan barokah. Ya, artinya kita tidak nemen-nemen kesulitan. Kami ini dibesarkan oleh ibu yang ini ibu loh ono ya. Mas, aku kan wis tau bolak-balik cerita bahwa kami ini santri sudah ribuan kala itu. Santri ribuan. Ibuku mek trimo mriksane aku neng Kediri tok selalu naruh mas-masan di apa itu? Mas Ali ku di Mas Ali. Mondo, kok Mondo? Iku lho. Jabang, pasar Jabang. Mudun PC, ngerti PC apa kowe? Mikrolet, tapi lebih ke belakang. Offlet. Offlet, lek kanggo wong sing rada kami faan kan ngono. Offlet. Ibu kula dodol gorengan, dodol dodol es, dodol barang kalir. Ternyata kena aku lara ngono tok ae. Ibu tetep sangune mas-masan.
Dekek ali-ali, dekek giwang. Kowe ngerti giwang ora kowe? Apa? Mek terima tinggi gedekne aku. Terus kamu merasa bahwa kemudian ada beberapa orang mengatakan, itu kalau 10.000 santrinya, wah sebulan dapat berapa? Apa? Lah ngapain dodol gorengan? Paham gak? Tanya apa? Aku wis kekancan Mbak Fitra malah bangkrut tok. Nah, kalau situ malah samibah. Bodoh. Gitu Pak, paham Pak? Kami lebih ya Pak, iya Bapak seperti itu. Memang kita tidak pernah protes. Misalnya nuwun sewu, misalnya mulai gawe kolam, siji loro, berkembang sampai 400-500 kolam. Ngono Pak. Iki pancen rada pawaan suki lho Pak Dwi. Kami lakukan itu. Enggak terus kemudian kami penuh full fasilitas kemudian tidak ada. Memang ada beberapa anak-anak yang bantu itu semua. Memang ada anak-anak yang bantu itu semua ada. Dan memang Allah Ta'ala siapkan itu semua. Tapi bukan kami kemudian duduk terus Allahumma rzuqni. Itu cara Sayyidina Umar wis garai wong Islam ketok pekoke kuwi. Mangkane cara sahabat la an alqaka fi as-suq ahabbu ilayya min alqaka fi zawiyatil masjid. Saya ini ketemu kamu di pasar mencari sesuap nasi itu jauh lebih senang daripada ketemu kamu di ujung masjid. Ya Arto ya Allah, panjenengan moho sugih ya Allah, Arto ya Allah. Gak ada seperti itu, gak ada. Belantian forever. Apa didol lah Pak? Oke ya, oke, wis cocok ya. Wis hasil konco-konco santri dimanapun berada mantep, yakin. Cok lali loh, aku dungak nih, paham ora? Kowe pengen ngaji ora kowe iki? Ojo sampai nanti ada pesawat yang tidak ada take off, tidak ada, paham ora? Gak, selamat insyaallah, kabeh paringi selamat, awakmu yo ngono, lan muga-muga awakmu kabeh bakal diparingi gampang sowan ning Mbah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, iso umroh, yo iso haji. Allahumma semoga kamu kabeh paling gampang, ora usah khawatir. Tetap bangun husnudzon bi Allah Ta'ala. Ojo sampai kamu merasa bahwa dunia ini tidak mampu kamu kuasai. Gak iso. Mantap iku iso. Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadri ahlil kirami al magarim. Sudah. Ar-rajul yu'tu wa innama yu'tu ar-rajul ala qadri niyatihi. Semua yang kamu bangun dalam pikiran kamu dan kemudian kamu perjuangkan dengan langkahmu, pasti sebentar lagi ada di tanganmu. Allahumma amin. Sebenarnya melaku, gak terus iya enak yo tapi gak budal kowe. Pun ngoten mawon lah. Moga-moga nanti kita bisa ketemu lagi dalam kondisi baik-baik saja, lebih sehat. Sekolah gare. Mbek dongakno motoku ndang waras e. Motoku bidah motoku. Aku nyawangu malah 1,5. Tapi gak apa-apa, tenang ae. Terus ben gak koyo dzurriyyah Firaun. Tapi wong gak tau loro kan koyo anake Firaun. Nah, didik-didik loro bagus ya, tinggi ngiling-ngiling. Oke, pun kula kinten niku sementara, moga-moga apa yang kita kaji malam ini moga-moga ada manfaatnya. Besok kita lakukan pendalaman ya, pertemuan berikutnya. Sekali lagi saya terima kasih kepada teman-teman dari Airnav Indonesia atas semua perhatiannya untuk Pondok Al-Falah, khususnya Al-Falah Putri. Kula matur suwun sangat, mohon maaf Pak ya kalau tidak bisa menghormati, tidak bisa apa ya, nggak ngerti saya bahasanya, yang penting saya tidak bisa memperlakukan dengan baik. Kalau nggih matur suwun banget lari-lari jenengan openi. Ini tadi jajan-jajan seneng ngarep wis entukane Pak Farhan aja ingah-ingih wae. Aja macak gak sadar ngono wae. Iki Pak Farhan iki. Saya Pak lek setiap rutinan jenengan nggih numbas ngeten nggih hal-hal. Oh, saya ora. Lah iya aku cerita, mboten napa-napa. Tapi niku saya
Sae niku sae, tapi nggih ampun sering-sering, Pak. Tuman lah. Wong ngaji kok dadak enek panganane barang aneh-aneh. Ngaji wis ngaji ngono to. Enek alhamdulillah, gak enek ya muga-muga enek. Allahumma amin. Wis kula kinten niku ngapunten sedaya donga dina. Saestu ngapunten Mas ya. Dosa-dosaku. Saya ini kan banyak omong, paham enggak? Aku ning kene tugasmu ngomong. Potensi ngomong kesalahannya kan 99%. Kullu kalam ibni Adam alaihi lalahu. Semua yang terlontar dari mulut kita potensinya masalah. Makanya kula njaluk sepura ning sampean kabeh, aku biasa nggojoki awakmu, aku biasa ngelokne awakmu. Iki aku arep sowan bakanjen Nabi juraganmu kabeh. Aja sampai aku teko kono bakanjen Nabi duka kowe ngelokne umatku sing paling elek. Masya senajan pancen ngono. Aku sepura ya kowe, sepurane. Padha-padha gobloke, padha-padha eleke ora usah aneh-aneh, ora usah gampang tersinggung. Cara Gus Makmun wong sing tersinggung mesti sing salah. Mas yo asli sing salah mau awale kancane, tapi gara-gara sing tersinggung dhek, berarti dia yang salah. Karena tersinggung hanya orang-orang yang lemah. Paham enggak? Tersinggung itu hanya untuk orang-orang yang lemah. Dan kita sebagai anak buah Airnav Indonesia, penguasa udara, semuanya akan kita makan begitu saja. Oke ya? Yes. Oke? Akhiran wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.